Bapa, kami syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan seperti Engkau ya Bapa, supaya kami bisa disempurnakan selalu dalam keadaan jalan kami, supaya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ucap syukur, kami rindu belajar firman Tuhan, Roh Kudus bicara pada kami, sembilan kami di belakang salib-Mu ya Bapa. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, bahari hati dan pikiran kami terus-menerus menurut halik-Mu, supaya kami putih seperti salju. Terpujilah Bapa, kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Markus pasal 8 ayat 34 dan Lukas pasal 9 ayat 62. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Selanjutnya dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Kita bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Silakan duduk. Di sini kita belajar yaitu mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku ialah ini menekankan bahwa menjadi pengikut Yesus adalah keputusan pribadi kita dan kita perlu komitmen ya. Komitmen yang pertama, komitmen dalam kesetiaan kita. Kita harus komitmen ya, kita setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kedua, kita komitmen, kita dengan kesungguhan hati kita mengikuti Tuhan Yesus, tidak main-main. Dan yang ketiga itu kesiapan kita menghadapi tantangan dan penderitaan. Artinya kita memprioritaskan Kristus di atas segalanya. Kita menanggalkan kepentingan kita sendiri. Dan kita tidak menoleh ke belakang pada masa lalu dan yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Maknanya mengikuti Yesus yaitu komitmen yang teguh mengikuti Yesus bukanlah sekedar kehadiran kita di gereja, tetapi di sebuah keputusan pribadi kita yang membutuhkan komitmen yang kuat dan kesungguhan hati kita untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Jadi kalau kita di gereja, mungkin kita hanya datang ke gereja, apakah kita hanya menyetor wajah kita atau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengikuti Yesus adalah keputusan kita, maka kita belajar, marilah kita mencari Tuhan dengan kesegenap hati kita, dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita harus menjadi Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita, bukan lagi diri kita sendiri kalau kita dalam hal duniawi. Disinilah kita belajar kalau kita akan mengutamakan Kristus itu yang utama dalam kehidupan kita. Kesediaan kita menghadapi tantangan mengikuti Yesus berarti kita siap menghadapi penderitaan, kritikan, dan ketidaknyamanan dalam pelayanan serta tidak terpengaruh oleh kesulitan hidup. Mengikuti Yesus itu nggak mudah ya. Karena mengapa? Banyak hal yang kita alami, tantangan. Banyak tantangan itu dari keluarga kita, dari sahabat kita, dari tetangga kita. Mengikuti Yesus berarti kita harus siap menghadapi penderitaan. Karena mengapa Tuhan Yesus katakan kalau mengikuti Dia berarti kita harus menyangkalkan diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Hal itu tidak gampang ya. Karena mengapa? Kalau kita pribadi sendiri kita tidak sanggup dan kita tidak mampu. Karena kita minta pertolongan daripada Roh Kudus mampukan kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Banyak penderitaan yang kita alami, banyak kritik. Nah, jujur dari teman-teman banyak kritik. Dia bilang, "Fui harus begini begitu dan sebagainya." Karena mengapa? Kalau pemain bola itu ya pasti mereka melakukan segala sesuatu. Tapi penonton itu banyak kritik. Oh begini dia, oh begitu, harus begini begitu. Tapi kalau dia jadi pemain, waduh mungkin tidak bisa kali. Hal itu yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Kita lihat bahwa banyak kritik ya dari teman kita, dari keluarga kita. Hal itu yang terjadi. Jadi kita harus kuat. Dan juga tidak nyaman kita ikut Tuhan dalam pelayanan itu. Apa sebabnya? Banyak hal yang kita alami. Kalau kita sebelum mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita nyaman saja. Karena mengapa? Iblis itu tidak senang, maka membuat kita tidak nyaman, membuat kita kesulitan. Dan juga supaya kita juga jangan terpengaruh oleh kesulitan hidup. Apalagi ya kita lihat bahwa seorang bilang kata semakin percaya Tuhan semakin susah.
Seperti itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, banyak cara Tuhan menolong kita. Percaya saja. Di akhir zaman ini banyak kesulitan hidup yang terjadi, banyak hal penderitaan yang kita alami. Tetapi bersama Yesus yang melakukan perkara besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Bukan kita. Ingat ya saudara-saudara, itu Tuhan yang melakukan demikian. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kepala gereja itu Yesus sendiri. Apapun yang terjadi, mau kanan ke kiri umpamanya, mereka menghalangi kita, kita hanya serahkan dengan Tuhan. Mau mereka bunuh kita, kita harus belajar. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi pada saat ini, kalau kita mengambil satu keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan kita. Marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak hal tantangan akan terjadi. Apalagi pada saat ini baru mau diluncurkan katanya satu pemerintahan yang baru, satu keuangan hanya satu. Pemerintahan belief itu adalah kepercayaan hanya satu nanti. Itu ada antikris akan muncul secara terang-terangan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita siap dalam komitmen mengikuti Yesus adalah keputusan kita? Apapun yang terjadi, Tuhan sudah menyiapkan kepada kita kembali supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan karena nggak ada ekonomi dan kurang, akhirnya orang tawar, oh kamu ke sana ya, kita ikut. Nanti mau ke sana ikut, kita mau mereh. Nanti apa? Ke kanan dan ke kiri. Tapi itu Yesus, kita sungguh-sungguh kita berjalan memandang Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Allah kita, dialah Raja kita. Apapun yang terjadi, walaupun orang ngomong ke kanan ke kiri, terserah dia. Kita belajar satu prinsip, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saat inilah kita belajar, walaupun gereja kita di tempat di sini kecil, tidak seperti orang yang di luar, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tetap hadir tempat ini. Malaikat Tuhan senantiasa bersama kita memuji menyembah Tuhan. Tuntutan dan harga mengikuti Yesus bukan hanya main-main aja mengikuti Yesus ya, bukan hanya suka-suka hati kita, tapi ada tuntutannya dan juga harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Kita harus menyangkal diri, mengikuti Yesus harus rela menyangkal keinginan dan kepentingan diri kita sendiri, memprioritaskan kehendak Allah. Kita kalau mengikuti Yesus kita harus menyangkal diri, kita harus rela ikhlas nih, keinginan kita harus ikhlaskan. Keinginan kita ikhlaskan supaya apapun yang kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan, untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ya, tapi kita memprioritaskan kehendak Tuhan. Tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Karena mengapa? Mengikuti Yesus tidak gampang. Kita harus menyangka diri sendiri. Banyak hal yang kita lupakan, kita harus lepaskan. Keinginan kita, kedagingan kita, mungkin perkataan kita suka-suka hati saja. Kalau begitu Yesus itu kita harus menyangka diri kita sendiri. Menyangka diri kita harus kita menguasaan diri, bukan hanya harus seperti ini, suka-suka hati kita saja, enggak. Tapi kita sungguh-sungguh melepaskan segala kepentingan kita sendiri. Kita harus rela, ikhlas kita, ikhlas, enggak gampang ikhlas. Maka sesuatu itu mereka bilang, kamu harus ikhlas, apapun kau lakukan Tuhan itu ikhlas. Kadang kita manusia suka bersungut-sungut. Karena mengapa? Kita menghadapi kalau kita menolong si A yang menolong kita salah. Si A menolong kita, Tuhan bisa pakai orang yang tak terduga itu akan menolong kita. Yang kedua, memikul salib. Inilah bagian dari tanggung jawab kita mengikuti Yesus, termasuk kesediaan kita untuk turut menderita dalam pelayanan yang dikehendakinya. Berarti kalau kita mikul salib ya, kita lihat mikul salib, kita lihat waktu film Tuhan Yesus itu mikul salib besar, saat itu berat itu. Dan kita harus bersedia menderita dalam pelayanan yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Menderita banyak hal yang kita alami. Kita hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Kadang kita tidak sanggup ya. Tapi kita minta Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Makanya dikatakan kita harus berdoa terus menerus ya dalam roh dan kebenaran. Karena ngapa? Banyak hal yang kita alami. Iblis ngomong seperti singa mencari mangsanya. Jangan kita terpengaruh. Di sinilah kita belajar mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib, berarti kita harus siap untuk menderita. Sama seperti Tuhan Yesus menderita pada saat waktu di dunia ini. Bagaimanakah dengan Anda dan saudara pada pagi hari ini? Kita siap nak menderita? Tapi kami salut juga tuh bergembala di sini ya. Banyak hal yang dialami. Dan Tuhan katakan kita berdoa untuk dia angkat setiap penderitaan. Seperti itu. Penderitaan demi penderitaan yang kita alami, kita hanya serahkan di bawah kaki Yesus.
Karena mengapa? Kita harus tetap setia dalam melayani Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Komitmen kita untuk mengikuti Yesus tidak boleh disertai dengan ragu-ragu dan kembali ke masa lalu yang penuh keluhan dan masalah yang menghalangi kesungguhan iman. Kalau kita mengikuti Yesus ya, kita nggak boleh ragu-ragu dong. Benar nggak ya? Apa yang ini? Betul nggak ya? Pada saat ini kalau kita harus mengambil satu komitmen mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Kita tidak boleh kembali ke masa lalu. Waktu zaman dulu ya saya seperti ini loh, seperti itulah. Disitulah kita minta pertolongan Tuhan untuk mengenalkan semua yang ada. Kita harus belajar supaya kita tidak bersungut-sungut, tidak gampang. Jujur tidak gampang itu kalau tidak bersungut-sungut. Apalagi kalau kita tiap hari bersungut. Kita minta ampunlah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan menolong kita supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita komitmen ya dalam mengikuti Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus supaya kita tidak boleh ragu-ragu lagi dan tidak boleh kembali ke masa lalu lagi yang penuh dengan keluhan dan masalah yang menghalangi kita. Jadi kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Maksudnya itu kita dengan kesungguhan iman kita minta belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong kita. Karena kita ini manusia ini dagingnya. Roh memang kuat tapi daging kita lemah. Maunya kita begini tapi daging itu kuat sekali. Cuma kita minta pertolongan daripada Tuhan. Makanya kita doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Setiap saat mungkin kita minta ampun sama Tuhan. Jadi kita minta belas kasihan Tuhan kepada kita. Jadi pada saat ini kita komitmen apapun yang terjadi, marilah kita bersama bergandengan tangan melayani Tuhan di tempat ini. Banyak tuayan tetapi penuai sedikit. Dan berdoa Tuhan berikan kita hikmat, keberanian untuk kita berani bersaksi sekarang itu. Supaya kita berani menceritakan perbuatan Tuhan luar biasa. Secara pribadi saya juga mau ngomong juga ada rasanya gimana ya. Kita berdoa minta Tuhan tolong kita. Supaya kita dapat melakukan. Supaya kalau memang kita mengikuti Tuhan yang sedang keputusan kita. Mari kita belajar. Kita melakukan sesuatu yang tidak baik di masa lalu kita. Mari kita belajar juga Bapak. Untuk belajar juga supaya kita tidak bersungut-sungut. Marilah kita belajar dalam pelayanan itu banyak hal yang kita alami penderitaan. Jadi kita nggak boleh bersungut. Kita harus lakukan katakan dalam hati kita. Melakukan untuk Tuhan. Melakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Hal-hal itu pernah terjadi dalam kehidupan kami. Karena waktu kita merantau. Ya bayangkanlah. Dulu kita di Indonesia, kalau kita punya jabatan sombongnya setengah mati seperti itu. Dan saatnya Tuhan ajar kita, perjalanan hidup kita, akhirnya kita sampailah ke tempat tujuan. Maksud kita mencari uang, tapi karena kita salah, ya uang yang kita pakai juga salah. Uang itu bukan hasil keringat kita pakai uang orang, kita banyak cara memanipulasikan. Jadi hal itu sampai ke tempat tujuan sebentar saja akhirnya kita nggak bisa kerja. Bayangkan 2 hari kerja, 3 hari dia gemetar sekali. Tuhan apa salah saya? Apa yang salah saya? Tapi memang kita salah juga. Karena mengapa? Karena keegoisan kita. Maka kita tinggalkan Tuhan. Tuhan masih tetap sayang sama kita. Akhirnya kita jadi kaburan, kita pergi. Disitulah akhirnya kita belajar. Bayangkan kita di Indonesia nyaman ya, minta tolong ini. Waktu dulu kan. Akhirnya kita sampai di sana, Tuhan ajar kita dan kita berdoa malam berlutut. Tuhan ampuni saya. Kalau enggak gitu jauh, susah kita bertobat. Disitulah saat saya merantau, disitulah saya belajar, saya berlutut, Tuhan tolong ampuni saya. Kita manusia kalau udah susah, ya baru kita cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan ampuni saya, seperti ini, saya katakan saya sudah berdosa seperti ini. Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, dia tetap setia, dia mengampuni kita. Akhirnya kita bekerja, mau tak mau ya, karena kita sudah ilegal ya, mau tak mau jadi kita PRT. Jadi kita lakukan, kita maksudnya jaga orang tua, artinya senang lakukan untuk Tuhan. Egois nih, lakukan untuk Tuhan. Disitulah saya belajar merendahkan hati, baca Alkitab, baca pokoknya perpustakaan di gereja itu penuh semua saya baca seperti itu. Disitulah kita belajar supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena mengapa? Kita harus lupakan masa lalu kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita harus mencari Tuhan dengan kesungguhan iman kita. Jadi yang pertama itu kita harus menghargai kesempatan, jangan kita menunda-nunda. Panggilan untuk kita bertindak ya, menghargai kesempatan yang ada.
Jangan kita menunda-nunda panggilan Tuhan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jangan menunda-nunda panggilan Tuhan untuk mengikutinya, karena kesempatan tidak selalu ada. Itu yang kita ingatkan. Mungkin Tuhan kasih kesempatan untuk kita saat ini, jadi kita nggak boleh menunda-nunda. Karena Ibu selalu katakan, nanti ya ikut Tuhan. Nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Nggak apa-apa, mau buat jahat ya. Nggak apa-apa kita lakukan suka hati, kita menyakiti hati Tuhan. Jangan salah ya. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, kita lakukan dengan baik. Jangan pula kita akhir kehidupan kita itu salah loh. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Iblis tuh bawa kita seperti itu. Kita berdoa, Tuhan tolong ampuni saya seperti itu. Maka kita harus katakan, kita harus menghargai kesempatan yang ada. Jangan kita menunda kesempatan. Jangan kita menunda-nunda panggilan Tuhan terhadap kita untuk kita mengikuti Tuhan. Karena kesempatan itu tidak ada terus-menerus. Kesempatan itu hanya sekali untuk kita. Mungkin pada saat ini banyak hal yang kita lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita belajar dengan panggilan Tuhan. Kita jangan menunda-nunda karena kedatangan sudah dekat. Sudah di abang pintu. Dan yang kedua, kita harus menjadi murid yang dinamis. Menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah proses belajar terus-menerus adalah Roh Kudus. Jadi kita menjadi murid Tuhan yang dinamis, yaitu kita jadi pengikut Tuhan, kita harus belajar. Proses mengikuti Tuhan itu proses terus. Kita harus proses belajar dan belajar terus sampai kedatangan Tuhan. Karena mengapa? Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus dengar suaranya. Kita harus mengutamakan Tuhan, itu adalah segala dalam kehidupan kita. Dan mungkin saat ini kita harus belajar supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak menundakkan waktu yang ada dan meninggalkan kehidupan ke daging kita. Yang ketiga, proses belajar ini akan mendorong kita untuk semakin meninggalkan keegoisan kita dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus sesuai dengan teladan Tuhan Yesus, yaitu Dia adalah Guru yang agung. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan kedagingan kita. Tuhan Yesus memberkati.